Selamat pagi, Will. Ayo ngopi-ngopi dulu, biar santai ya. Ya Pak, siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak. Kalau boleh tahu, kamu barusan melakukan kegiatan apa di rumah? Saya barusan membantu ibu saya Pak, bersih-bersih rumah. Oh, mantap, mantap. Jadi kamu tuh tipe orang yang suka bantu pekerjaan rumah ya? Kamu udah makan? Ya Pak. Udah Pak, puji Tuhan. Bagus, bagus. Makan apa kamu tadi? Makan nasi pakai ayam Pak, ya biasa aja sih. Ayam terus. Nggak baik loh. Kata ibumu, kamu paling suka makan ayam ya sekarang ya? Kamu nggak pernah makan sayur? Iya Pak, saya tahu jika ayam terus itu nggak sehat Pak. Saya hanya makan lauk yang menurut saya enak aja Pak. Jadi udah jarang saya makan sayur Pak. Kenapa kamu nggak makan sayur? Begini Pak, saya tuh sebenarnya suka makan sayur, tapi Tapi kenapa? jadi tuh Pak, sekarang saya sudah tidak makan sayur dikarenakan ada trauma dahulu Pak. Kalau boleh tahu, kenapa ya Will kamu sampai mendapat trauma hanya karena sayur? Begini Pak, jadi kalau melihat sayur tuh, terutama yang hijau-hijau, saya sangat mual sekali sekarang. Jadi mual gitu Pak. Malah gimana Will? Kalau sekarang, jadi dulu kamu suka makan sayur dong? Iya mual Pak, rasanya ingin muntah jika melihat banyak sayur di satu mangkok. Iya Pak, saya dulu suka banget makan bayam. Malah gitu. Gak apa-apa Will. Tapi kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu mual begitu? Iya Pak, jadi saya itu sebenarnya dulu suka sekali makan sayur. Tetapi suatu saat saya dikasih tantangan sama tante saya, jika bisa menghabiskan full sayur hijau di mangkok, nanti dikasih uang 10.000. Itu saat umur saya kelas 5 SD, Pak. Ya saya mau-mau aja, karena menurut saya uang segitu lumayan buat beli jajan. Dan saya pun makan baru setengah mangkok, saya muntah karena merasa tidak enak. Saya pun sebenarnya baru pertama kali makan sayur segitu, karena biasanya dikit-dikit dan saya nikmati sedikit-sedikit, Pak. Oh begitu, begitu. Oke, oke, oke. Tapi masalahnya tuh aneh Pak, saya yang biasanya makan sayur aja tidak muntah, tapi saat itu saya malah muntah Pak. Apakah kamu saat mam sayur itu tuh sedang tidak fit atau gimana? Tidak Pak, saat itu sebenarnya saya benar-benar masih fit dan masih sehat. Sehat kok Pak. Oke, jadi Willy makan sayur yang banyak itu, Willy kondisinya masih fit, sehat ya? Kalau menurut saya iya sih Pak, karena sebelum itu saya juga makan sup bayam buatan mama, buatan ibu saya. Apakah Willy yakin jika saat saat makan sayur itu tuh Willy sedang dalam kondisi yang sehat sekali? Iya Pak, saya benar-benar sehat kok. Oke, baiklah jika demikian. Selain itu, apakah ada alasan lagi kenapa kira-kira Willy muntah saat itu? Tidak ada Pak. Baiklah jika begitu. Lalu sekarang kamu gimana Will jika melihat sayur yang banyak gitu? Contohnya gimana tuh Pak? Ya, misalnya ya kayak ibumu masak banyak sayur gitu, terus kan udah selesai masaknya. Nah, habis itu ya ditaruh di meja makan. Terus habis itu kamu tuh melihat melihat apa tuh melihat sayurnya tuh jadi ngerasa mual loh. Iya, saya merasa mual aja Pak, merasa jijik gitu. Masa jijik gitu. Oke, oke. Terus Misalnya ibu saya memasak banyak sayur gitu Pak, di meja makan terus. Saya begitu melihatnya, saya merasa mual dan tidak ingin melihatnya lagi Pak. jadi contohnya sama kayak yang saya sebutkan tadi ya. Baiklah jika begitu. Apakah Willy nggak coba makan sayur lagi sekarang? Walaupun dikit aja. Saya tidak mau Pak, takut nanti juga muntah lagi. Saya tidak ingin diingat pengalaman pahit saya dulu Pak. Jika demikian, gimana cara Willy nanti saat ada misalnya ada acara ulang tahun teman tuh,
Nah, terus habis itu lauknya hanya sayur. Iya, saya tidak akan memakannya, Pak. Karena saya malu nanti jika saya muntah di tempat, Pak. Oke, Will. Jika demikian, kalau Bapak boleh tahu, gimana Willy menyikapi hal tersebut? Apabila dihadapkan sama sayur yang banyak di depannya Willy. Awalnya sih saya pura-pura tidak lihat jika ada sayur, Pak, di meja makan. Pura-pura tidak lihat. Gimana tuh, Will? Kira-kira. Jadi begini, Pak. Misal di meja makan ada banyak makanan. Tuh, terus ada sayur. Nah, saya pura-pura nggak lihat aja, Pak. Biar saya nggak makan sayur. Apakah kamu nggak apa-apa jika kamu begitu di rumah? Nggak ditanyai, Po. Kalau misalnya kamu tidak minat makan sayur itu kenapa gitu? Tidak, Pak. Karena Mama sudah tahu bila saya tidak menyukai sayur. Baiklah jika demikian. Kalau itu tadi kan di rumah. Kalau misalnya di luar sedang bersama teman gitu gimana? Jika sedang bersama teman, cenderung terlebih dahulu, Pak, jika tidak menyukai sayur, sehingga teman-teman saya tidak memaksa untuk makan sayur. Jadi saya bilang dulu gitu, Pak, ke teman-teman saya. Baru. Oh iya, bisa. Seperti itu ternyata. Kenapa Willy gak mau nyoba makan sayur dikit-dikit lagi? Supaya sayur itu enak loh. Sehat lagi. Saya tidak mau, Pak. Nanti takut muntah lagi gimana, Pak? Ya juga sih, Will. Tapi bila sayur yang dihadapi Willy itu hanya sedikit, kan nggak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa, Pak, apabila hanya sedikit. Pokoknya tidak mau menumpuk banyak begitu, Pak. Kalau menurut Bapak sih, Willy harus nyoba makan sayur ya, dikit aja. Tapi dengan cara yang tidak dihadapkan sama sayur yang banyak itu. Kenapa saya harus makan sayur, Pak? Saya masih trauma, Pak. Nanti teringat rasanya yang tidak enak itu. Enggak, Will. Kamu nggak bakal muntah kalau misalnya makan cuma dikit. Coba aja gini. Kamu makan sayur kering yang apa tuh? Yang nggak berwarna hijau, yang nggak hijau banget pekat loh. Contohnya kayak kubis gitu. Sepertinya jika saya makan sayur yang tidak hijau banget seperti bayam. Pemikiranmu itu bisa sih, Will. Apakah kamu ada cara lain kira-kira supaya kamu dapat makan sayur? Ada lagi sih, Pak. Contohnya kayak gimana, Will? Saya berpikiran juga jika menyelipkan sayur dengan nasi, Pak. Menyelipkannya gimana, Will, kira-kira? Itu loh, Pak, kayak misalnya saya makan sayur menggunakan nasi, terus saya sobek kecil-kecil gitu, Pak. Saya selipkan nggak ngeliat sayurnya itu, Pak. Oh, betul juga sih itu, Will. Cara itu bisa digunakan sih. Tapi, Pak, nanti kalau, Pak, Ya, gimana itu ya? Apakah Willy ada waktu luang nanti? Kalau luang, coba untuk latihan terlebih dahulu agar takaran saat nyobek itu nanti nggak kebanyakan loh. Nah. Saya sih, Pak, tapi nanti kalau rasanya masih begitu kerasa gimana ya, Pak? Coba nanti saat Willy makan itu kayak lauknya dilebihkan dibanding sama nasi sama sayurnya itu biar sayurnya itu ketutup dengan lauknya. Jadi kayak misalnya Willy kan makan ayam, ayam sama nasi sama sayur. Kan itu kan sayurnya udah diselipin ke nasi. Nah, tapi nanti itu lauknya kayak ayamnya tuh banyak banget. Ya nggak banyak banget sih, banyak aja. Nah, terus Willy makan gitu. Baiklah, Pak. Nanti saya coba. Tapi sebenarnya masih takut, Pak, untuk mencoba hal tersebut. Coba dulu, Will. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Kamu tuh udah besar. Kamu harus tahu nanti jika nanti kamu dipekerjakan di suatu tempat dan makannya cuma sayur, kamu harus berusaha dong, Will. Tuh.
Baiklah Pak, untuk mengatasi rasa mual, bagaimana ya Pak? Nanti jika saya teringat rasa yang kemarin pernah saya rasakan saat makan sayur, nanti saya nggak mau menelan ya Pak, karena saya takut muntah. Kalau gitu coba nanti Willy gini aja. Willy mikirin kan tentang kondisi sekarang itu. Di luar tuh masih banyak yang belum makan. Jadi kayak supaya rasa bersyukurnya Willy itu bisa keluar loh. Terus Willy nanti bisa menelan sayurnya. Bisa itu Pak, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan hal tersebut sebelumnya Pak. Di situasimu seperti itu, kamu coba memposisikan dirimu sebagai orang yang nggak pernah mendapatkan makanan. Dan sekali yang dapat makan, itu kamu cuma dapat makan sayur. Supaya kamu tuh dapat ingat suasana bagaimana orang di luar sana tuh yang nggak mendapatkan makanan tuh gimana rasanya. Tuh loh. Oh, jadi nanti supaya kita dapat kepikiran mengenai orang yang di sekitar kita ya Pak, yang belum bisa makan seperti kita ini, memiliki rasa lebih bersyukur, begitu Pak? Iya begitu, Will. Jadi tuh biar kamu nanti tuh makan sayur tuh nggak teringat sama pengalamanmu yang dulu tuh loh. Ya mungkin awalnya sih agak sulit untuk melakukan hal tersebut. Tetapi nanti kamu dapat terbiasa kok lama-lama. Yakin. Baik Pak, saya harus bisa melakukan hal tersebut, harus mencoba saya Pak, walaupun sedikit-sedikit, tapi yang penting saya bisa makan sayur lagi Pak, dan tidak diejek teman saya karena dibilang pilih-pilih makanan gitu Pak. Benar begitu, Will. Semoga aja dengan demikian beri makan yang ada Pak, dan tidak memilih-milih makanan lagi. Karena saya sebenarnya tidak enak sama ibu saya Pak, sering memasak sayur, tapi nggak ada yang makan Pak, hanya saya sendiri yang nggak makan gitu Pak. Bagus-bagus jika kamu udah berpikiran kayak gitu. Kamu jangan mikirin kalau kamu tuh bakal muntah nanti kalau makan sayur. Ingat tentang orang-orang yang di sekitarmu yang belum bisa makan seperti kamu. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu, saya merasa sudah cukup Pak. Saya ingin meneruskan kegiatan saya, membantu ibu saya untuk masak Pak. Iya, Will. Bantuin dulu aja mamamu masak sayur kan. Hehe. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk konseling pada hari ini. Iya Pak, ini mau masak sayur sama ayam. Hehehe. Sama-sama, Will. Semangat ya masaknya. Ya Pak, saya selalu semangat kok. Bapak juga semangat ya Pak melakukan aktivitas hari ini. Wah, kalau Bapak selalu semangat, no. Walaupun tua-tua gini, tapi semangat saya nggak kalah dari anak muda kayak kamu. Santai. Bapak bisa ya. Baik Pak, duluan ya Pak. Iya, Will. Hati-hati ya kalau keluar pakai masker. Jangan lupa. Corona. COVID. Siap Pak, 8 man. Pokoknya sekali lagi, makasih ya Pak. Saya pamit dulu. Iya, Will. Sama-sama. Semangat selalu. Cemungut, oke? Ya Pak. Dah.